Beliau adalah salah satu ulama muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi orang yang membenarkan para dukun ketika dia mengabarkan sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata, metafisik, adalah satu bentuk kekufuran. Saya ulangi, membenarkan ucapan dukun ketika dukun mengucapkan sesuatu yang bersifat gaib, maka itu kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para sahabat, para sobeker, para suwuker, para jambirer yang dimuliakan Allah, semoga panjenengan senantiasa semakin hari semakin dekat kepada Allah dan tetap istiqomah menjadikan ridho Allah sebagai tujuan dari semua aktivitas kehidupan dunia kita ini. Tanpa harus memandang berapa seorang yang menonton kita, melihat kita, kita harus tetap fokus, semoga saja tetap fokus istiqomah menjadikan ridho Allah sebagai tujuan dari semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan tahdiran atau peringatan dari para ulama, para kiai sepuh Nahdlatul Ulama terkait terawangan. Dalam kitabnya Durul Farid, Mbah Fadl Senauri, yaitu beliau adalah salah satu ulama muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Makam beliau dari kediaman saya ini lurus ke selatan, kemudian kira-kira sekitar 7 km makam beliau di pinggir jalan raya di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Beliau pernah menyampaikan dalam tulisan beliau dalam kitab Durul Farid 238, tasdiqul kahin bima yukhbiru minal ghaibi kufrun liqaulihi ta'ala la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Jadi orang yang membenarkan para dukun ketika dia mengabarkan sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata, metafisik, adalah satu bentuk kekufuran. Saya ulangi, membenarkan ucapan dukun ketika dukun mengucapkan sesuatu yang bersifat gaib, maka itu kufur. Karena firman Allah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Surat An-Naml ayat 65. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui sesuatu di langit dan di bumi yang gaib-gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala.
dan disampaikan oleh beliau, tsummal kahin huwallazi yukhbiru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman yud'a ma'rifatul asrari fil makan. Dukun yaitu orang yang mengkabarkan sesuatu keadaan pada zaman yang akan datang, dan dia mengaku bisa mengetahui sesuatu yang siri di satu tempat. Dikatakan juga penyihir kahin itu adalah penyihir juga. Jadi antara kahin dan sahir sama. Dikatakan seperti itu. Wal munjim idza da'a ilma bil hawaditsil atiyati fa huwa mithlul kahin. Adapun para munjim, para peramal itu bila bedanya adalah beliau ingin mengaku bisa mengetahui dengan kejadian yang akan datang. Maka itu sebagaimana hukumnya kufur seperti para penyihir. Wallahu a'lam. Jadi mengetahui yang akan datang itu merupakan ada kemampuan supranatural yang itu bukan sama sekali bukan karomah, bukan kelebihan wali-wali Allah. Itu kemampuan dunia perdukunan. Wallahu a'lam. Itu kata siapa? Mbah Fadl Senori, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ayul hadirun, maka tidak benerlah orang yang punya kemampuan terawangan itu disebut sebagai orang yang mempunyai karomah. Bagaimana? Karena bagaimana tidak, kemampuan terawangan ini dari bangsa jin. Apa buktinya? Buktinya ketika orang terawang itu sakit di daerah tulang ekor dan juga tubuhnya seperti kesemutan karena ada bisikan-bisikan dari bangsa jin. Dalam video kali ini saya akan mempersembahkan kepada panjenengan semua ada seorang kepala sekolah yang punya kemampuan menerawang, dan bahkan para dukun sering ketika bertanya hal-hal yang bersifat ghaib bertanya kepada beliau. Tapi beliau ingin sembuh dari kemampuan itu. Setelah kita ruqyah, alhamdulillah kemampuan itu sudah tidak ada lagi, dan beliau yang sakit-sakit, nah ini bukti bahwa itu bukan karomah, karena karomah tidak mewarisi sakit. Nah, kemudian setelah itu beliau yang tadinya kesemutan, kepalanya sering pusing karena ada jin yang berusaha untuk memberi kemampuan itu, sembuh bi'inillah. Simak videonya, video tentang hakikat dari terawangan. Wallahu a'lam. Simak videonya berikut ini. Rasulullah itu mengatakan begini, al jinnu salah satu asnaf lahab ajnahatun yatiruna biha fil hawa. Jin itu ada 3 macam, kata Rasulullah SAW. Yang pertama jin terbang, yatiruna biha fil hawa. Yang kedua wasilful hayat, jin ular, jin ulata, jadi suka di tanah. Makanya kalau kodam-kodam di tanah banyak itu gapia seperti itu. Terus wasilful yukhilluna yata'aluna, jin yang suka keliling di sekitar rumah kayak kuntilanak dan seterusnya. Allah alam. Nah, ada satu jin yang itu masuk, bila dia masuk ke tubuh manusia, dia ini membuat manusia nyun sewu terbang, liang, liang, dan tulang ekornya sering panas. Nah, jin yang seperti ini, jin toyar seperti ini biasanya masuk ke tulang ekor, membuat tulang ekor panas. Ya, dia juga ya jeri majrodam, melihat aliran darah sehingga muncul benjolan-benjolan di tubuhnya seseorang tersebut. Terus di kepalanya juga sering nyut-nyut. Itu segi fisik. Yang kedua, segi metafisik. Orang ini akan punya kemampuan supranatural. Saya ulangi. Jadi perbedaan sihir dan karomah adalah bila sihir itu memakai jin, bila karomah itu minallah. Nah, jika seseorang ini ada jin toyar di dalam tubuhnya, maka dimungkinkan pertama dia bisa nerawang, karena ilusi-ilusi jin toyar inilah yang mengilusikan. Dia bisa menerawang sesuatu di rumah seseorang, dia bisa tahu. Makanya Imam Abdul Wahab Asy'arani mengatakan,
kusifa lahu amma yaf'aluhu nasu fi qu'uri buyutihim fahuwa kashfu syaitani yajibu alaihi taubah minhu fauran. Jadi barang siapa bisa melihat apa yang diamal aktivitas manusia di rumahnya, ya kan? Di rumahnya terbuka hijabnya, melihat manusia di rumahnya fi qu'uri buyutihim fahuwa kashfu syaitan, maka itu adalah mukasyafah syaitan. Mukasyafah syaitan. Saya akan katakan siapa sih Abdul Wahab Asy'arawi? Beliau adalah penghulu ulama sufi. Mengatakan demikian. Ahli metafisik, iya ahli spiritual. Itu pun mengatakan demikian. Bayangkan. Kurang jaduk bagaimana, kurang soleh bagaimana. Ahli spiritual bukan supranatural, spiritual. Yajibu alaihi taubah minhu fauran. Wajib tobat seketika itu. Jadi itu yang pertama terawangan. Dan itu pun ditipu jin. Jin itu la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib. Jadi gak bisa. Dia ditipu jin satu kali pernah gak meleset, tapi yang selanjutnya akan meleset. Pernah begitu? Terus gak meleset. Jangan dicoba Gus. Nah, buat main-main. Nah, jadi satu kali gak meleset, kali yang lain-lain meleset. Yang kedua, dia akan melihat penampakan gaib. Dan dia akan melihat jin dan lain seterusnya. Karena jin toyar ini kan yang di ubun-ubun ini akan mengilusikan, akan mendeteksi sekitarnya. Sehingga dia melihat penampakan, bahkan pusaka-pusaka yang gaib. Pusaka, tarik, benda itu dan sebagainya. Dan yang ketiga, dia punya mustika. Kalau orang paranormal melihatnya, dia punya mustika, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Dan itu berpotensi dia menjadi arrafan, peramal. Jangankan menjadi peramal, mendatangi peramal aja kita tidak boleh. Nah, saya ini di sini saya ingin mencontohkan orang yang terindikasi gangguan jin-jin angin dan cara pengobatannya insyaallah. Keluhan medis dan apanya. Kita lihat keterangan dari beliau. Keluhannya fisik apa? Sering sakit kepala. Sering sakit kepala terus punggung tuh sering sakit. Punggung, tulang ekor itu. Tulang ekor. Terus sakit sama paha. Paha, pantat ya. Pantat sakit sekali. Perut sering bermasalah enggak? Iya, sehingga divonis sakit lambung. Asam lambung. Divonis juga bocor lambungnya. Allahu akbar walillahi itu. Tinggal keluar cairan dari tubuh. Kadang-kadang sini berat karena tidak bisa jalan di sini sakit. Oke. Keluhan fisik ya. Keluhan metafisik maksudnya yang kemampuan metafisik apa yang dimiliki, karena orang kalau ada gangguan gaib mesti punya kemampuan metafisik lah, supranatural. Apa ya pertama? Yang pertama gampang melihat sesuatu yang gaib, yang aneh-aneh seperti itu ya. Gampang lihat yang gaib. Terus yang kedua kayak pikiran melayang-layang. Pikiran melayang. Kalau bisa nerawang orang ya? Terkadang bisa. Ya. Tapi itu saya buat main-main aja sebenarnya. Saya nggak percaya seperti itu. Saya nggak percaya sama sekali. Tapi kadang kalau saya mainkan itu ya jodoh seperti itu. Yang ketiga mulai didatangi paranormal. Paranormal pernah nggak melihat di dalam tubuh sampean ada mustika seperti itu? Yang dilihat cuma sosok lelaki pakai baju hitam, berjubah dan sebagainya seperti itu. Laki-laki sosok berjubah gitu. Ya. Oke, terus nggak sering lihat jin seperti itu sering? Sering. Oke. Itulah, jadi kita akan nanti cek apakah betul siap dikeluarkan kemampuannya itu. Siap. Khawatirnya nanti terus sampai jadi peramal gitu loh ya. Kiamat kurang rong dino. Waduh, siap-siap aku yang kemarin nunggu kiamat gak jadi-jadi. Saya nunggu kiamat sambil ngopi saya itu. Sambil ngopi terus di mana kiamatnya. Ternyata enggak. Nah, nanti juga khawatirnya dibisiki seperti itu. Baik. Terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan nanti disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang keluar ini dikeluarkan, insya Allah kalau zikir itu bisa merasakan halalatul iman. Tapi selama ada gangguan, saya ngomongnya bukan supranaturalnya karena itu kan urusannya dukun ya. Punya kepentingan keuangan. Tapi bagi kita
Yang terpenting itu apakah dia ini bisa dekat ke Allah. Kalau masih ada sosok seperti itu, sulit untuk dekat kepada Allah, gitu loh. Yang kedua, mengganggu fisik. Dia akan sakit-sakitan, aneh-aneh penyakitnya lah. Mulai dari jebol apanya, ya klepnya jebol atau sama itu Bos. Kalau zikir tuh ketika agak khusuk kan, itu pasti mual-mual muntah. Lah ya seperti itu. Ya jadi dia nggak akan kuat karena itu kemampuannya ini bukan karena jin yang masuk. Ini sebenarnya beliau, sampean pernah nggak nyedot jin seperti itu? Yang seperti tadi loh. Nah, belum ya? Nggak begitu percaya gitu. Nggak betul ya. Oke. Jadi saya kira dia itu masuliski ya salah satu, tapi jenisnya jin toyar, jadi jin angin lah seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti setelah sosoknya dikeluarkan atau metafisiknya dikeluarkan kembali sehat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling apa ya? Yang paling fatal adalah yang paling kuat adalah punya guru gitu loh. Kalau tidak punya guru, wah bahaya ini nanti. Jadi dukun sendampit ini. Alih profesi dari kepala sekolah jadi dukun di Kabupaten Dampit ya. Master malah. Ya, terima kasih. Ya, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin dekat. Sudah siap dikeluarkan semua? Siap. Menunduk, ngabung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan barokah ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan pada hamba jika dalam tubuh hamba ada gangguan bangsa jin atau sihir atau ain, hamba mohon padamu ya Allah keluarkanlah ya Allah keluarkanlah ya Allah amin ya rabbal alamin sembuhkan hamba ya Allah amin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kamlut menunduk. Buka mulut menunduk kecuali ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fal-thaliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin lil-kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid wa hifdhan min kulli shaytanin marid wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Allah
orang yang punya kemampuan nerawang itu ruqyahnya agak sulit, apalagi dia setengah kiai. Jadi kalau dia setengah kiai, dia ayatnya juga sudah hafal, terus apa namanya, dia namanya setengah ya nggak tahu, dia juga tahu fikih, ya kan. Makanya nanti cara ngeruqyahnya dia nggak akan reaksi, karena apa? Dia hanya jinnya ini hanya nempel, jadi jin yang nerawang buat dia itu hanya nempel di mukanya. Maka ya kadang-kadang masuk, tapi kebanyakan nempel. Kalau kita ruqyah itu kadang-kadang dia tidak reaksi, kesurupan apalagi enggak. Mual-mual ya enggak. Biasanya cuman dia akan seperti kesemutan, jujut begitu. Terus bagaimana caranya? Nanti yang keluhannya sakit seperti tutut setrum itu diarahkan ke mulut, kemudian dia meludah. Nah, meludah ini yang penting. Niat menghinakan jin, niat menghinakan kemampuannya dia itu. Saya hina kemampuan itu, dan nanti dia akan lemah. Makanya kalau mau tidur, kalau mimpi buruk kata Nabi, falyabsuk salasan. Jadi dia harus meludah sebelah kiri 3 kali. Itu bukti meludah itu menghinakan setan. Ya, gerakan tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Tobat lagi ya, jangan rasa terawang-terawang peramal. Malah mulai bayarannya ya. Daripada nerawang nggak bayaran, kiamat katanya kiamat tapi nggak datang. Jadi kalau dibiarkan beliau udah di Papa Lauren, Papa Lauren. Bisa meramal, terawang. Ya itu aja cara meruqyah seorang yang punya potensi beramal dan dia itu pun setengah kiai. Jadi caranya kita bacakan ayat, diarahkan ke mulut, diludah, niat menghinakan kemampuan itu. Insya Allah setan itu melemah. Nah, dan ketahuilah kalau orang diketempelan kiai ketempelan itu biasanya nggak ada entah. Makanya kalau meruqyah jangan niat bereaksi atau kesurupan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah mudah-mudahan sedikit video yang kita tampilkan, kita persembahkan ini tanpa rekayasa ya. Insya Allah lagi ini tanpa rekayasa, dan memang betul beliau adalah orang soleh, yang orang soleh ini tidak mengerti, walaupun orang soleh tapi beliau tak ngerti apa kemampuan beliau ini. Saya katakan kemampuan itu dari jin, maka harus bertobat. Seperti yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita terus ikhlas beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, tetap istiqomah di jalan dakwah dan ketaatan kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.